Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi PAI BP kelas 7 bab 6 dengan judul Alam Semesta sebagai Tanda Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pada materi ini, siswa diharapkan mampu menelaah dan memahami kandungan Quran surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran surat Al-A'raf ayat 54 serta menjelaskan pesan Nabi Muhammad SAW untuk menguasai ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang dapat dipetik untuk kehidupan. Pembahasan pertama yaitu tentang dalil Al-Quran, Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan Al-A'raf ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarol ladzina kafaru anna samawati wal ardo kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy afala yu'minun. Artinya, dan apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu dahulunya adalah suatu yang padu, kemudian dipisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Nah, ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang musyrik itu tidak memperhatikan alam ini. Peristiwa di dalamnya pun tidak pernah mereka perhatikan. Padahal peristiwa di alam semesta ini memberikan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Begitu pula penciptaan, pengaturan, dan kekuasaannya. Ayat ini menjelaskan pula bahwa langit dan bumi pada awalnya itu adalah hal yang satu. Allah Subhanahu wa taala memisahkan keduanya. Dalam ilmu sains, teori ini kita kenal dengan disebut Big Bang ya. Nah, isi dari teori ini adalah gambaran pecahnya alam semesta dengan dentuman yang sangat dahsyat. Semua peristiwa ini terjadi atas kehendaknya dan kekuasaannya. Nah, penjelasan mengenai hal ini membuktikan bahwa Al-Quran tidak hanya memiliki kemukjizatan pada aspek gaya bahasa, ia juga memiliki mukjizat pula pada isi kandungan ayat. Pada ayat Al-Quran ini diungkapkan beraneka ragam ilmu pengetahuan baik dari jenisnya maupun kemanfaatannya. Maka dari itu, manusia dengan akal sehatnya hendaknya dapat memahami dan mendalami alam semesta ini dilandasi dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita akan membahas Quran surat Al-A'raf ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy yugsil lailan nahara yatlubuhu hasisaw was-samsa wal qamara wan nujuma mustakharatin bi amrihi allahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Yang artinya sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siapa yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Nah, pada awal ayat dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dia adalah penguasa, pemilik, dan pengatur segalanya. Pernyataan 6 masa penciptaan langit dan bumi terdiri atas penciptaan keduanya setelah terbentuknya langit. Nah, 6 masa ini meliputi awal proses penciptaan alam. Dentuman besar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat dahsyat yang disebut juga dengan teori Big Bang. Hasil pecahan ini tersebut menyebar dan mengembang ke segala penjuru dunia. Alam terbentuk akibat pecahan-pecahan ini. Nah, maka dari itu, mengenai konsep penciptaan alam semesta menurut sains tidak bertentangan dengan apa yang diungkapkan oleh Al-Quran. Semua teori tersebut saling berkaitan dengan ungkapan apa yang ada di Al-Quran. Teori hasil temuan manusia bisa berubah, sedangkan Al-Quran tidak akan mengalami perubahan. Nah, materi selanjutnya kita akan bahas pesan Nabi Muhammad SAW tentang menguasai ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan mengurus alam semesta dengan teratur. Untuk memahami alam semesta, manusia diberinya akal dan berbagai kecerdasan. Dengan kemampuan akal, manusia dapat melahirkan berbagai cabang ilmu. Rasulullah SAW memberikan gambaran bahwa dengan ilmu, surga akan didapat. Dengan ilmu, orang dapat beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat kebaikan.
Oleh karena itu, orang yang menuntut ilmu adalah orang yang sedang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahallallahu lahu bihi tariqan illal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Pada hadis ini Rasulullah SAW berpesan pada umatnya untuk menjadi orang yang berilmu. Kenapa orang berilmu? Karena orang berilmu dapat mengajarkannya kepada orang lain sehingga dapat mengubah masyarakat memiliki wawasan luas dan beradab. Hadis lainnya pun terkait ilmu masih ada, yaitu yang cukup terkenal yang sering kita dengar, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas tiap muslim. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 224. Selain hadis ini, ada juga hadis yang lainnya, yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun alima au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik, ruwahu Baihaqi. Yang artinya, jadilah engkau orang berilmu atau orang yang menuntut ilmu, atau orang yang mau mendengarkan ilmu, atau orang yang menyukai ilmu, dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Hadis riwayat Baihaqi. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya menjadi orang yang alim. Orang alim itu seperti apa? Orang berilmu itu guru, pengajar, ustadz, kiai. Jika belum sanggup, maka jadilah muta'alliman, orang yang menuntut ilmu, seperti murid, pelajar, mahasiswa, atau menjadi pendengar yang baik, mustami'an, atau paling tidak menjadi muhibban. Muhibbannya itu pencinta ilmu, simpatisan, hadir di pengajian, donasi untuk yayasan yang mengembangkan ilmu, membuat lembaga dakwah dan pendidikan dengan harta, tenaga, ataupun pikiran, atau mendukung majelis-majelis ilmu yang ada. Rasulullah SAW menegaskan, jangan jadi orang yang kelima. Apa itu orang yang kelima? Yaitu tidak jadi guru, tidak jadi murid, tidak mau mendengarkan, juga tidak menjadi pecinta ilmu. Celakalah golongan kelima ini, kata Rasul. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi nilai-nilai yang dapat dipetik pada penciptaan dan pengaturan alam semesta. Penciptaan dan pengaturan alam semesta memiliki nilai positif yang dapat dijadikan landasan dalam menjalani kehidupan. Di antaranya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sadar akan lingkungan, mengelola lingkungan secara berkelanjutan, membuat perbaikan di bumi dengan beramal pada kebaikan yang dilandasi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Dan setelah mempelajari bab ini, kita seharusnya semakin yakin bahwa alam semesta merupakan bukti nyata akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini diciptakan dengan sempurna dan memiliki fungsinya masing-masing. Selanjutnya, kita belajar hukum tajwid guna untuk melengkapi materi di bab ini. Dan nanti kita praktekkan di kelas offline ya. Secara singkatnya, gunnah itu adalah nun mati yang bertasydid dan dibaca mendengung. Huruf gunnah terdiri dari dua huruf, nun dan mim. Seperti yang kalian lihat di layar, ada contoh bacaan gunnah. Yang pertama ada alif bertemu nun bertasydid dibaca menjadi inna, ditekan sedikit. Kemudian contoh yang kedua dari huruf mim, di sana terdapat ain bertemu huruf mim bertasydid dibaca amma, dan seterusnya. Coba kalian bacakan masing-masing di setiap contohnya ya. Nah, jika sudah, mungkin itu dulu untuk saat ini. Materi kali ini kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.